Sedih, sedih, sedih. Indonesia menyerang banyak peluang tapi finishingnya gagal terus. Indonesia kalah dari Jepang dengan skor 4-0 bukan tanpa peluang. Bahkan ada 3 peluang emas sampai 7 kalau digabung sama babak kedua peluang emas Indonesia untuk mencetak gol. Tapi sayang disayang Indonesia kekurangan finishing yang tajam. Sepertinya Indonesia memang butuh pemain di posisi tersebut. Oleh Remeni yang datang di GBK menyaksikan kekalahan Indonesia melawan Jepang sepertinya mulai gregetan ingin membela Indonesia dan ingin menggeser posisi Rafael Strike di striker Indonesia. Namun kita harus tetap memberikan dukungan kepada Rafael Strike agar terus berkembang. Tapi kesempatannya dia untuk berkembang rasanya jangan di timnas senior, mending dia dimatangkan dulu karena posisi dia itu bisa dibilang tidak maksimal dan seperti Ragnar juga kurang tajam, terbukti beberapa peluang tidak bisa mencetak gol. Bahkan kita cenderung mencetak gol dari lini tengah atau lini sayap. Jadi memang Oleh Remeni ini adalah pilihan teman-teman, pilihan timnas Indonesia saat ini karena kebuntuannya di lini striker. Sananta striker yang bisa dibilang paling bagus di Liga 1 tidak bisa menembus sekuat Garuda Senior, bahkan di cadangannya pun tidak bisa masuk teman-teman. Berarti memang standar STY ini sangat tinggi teman-teman. Bahkan STY tidak pandang bulu. Eliano pun pemain yang dinaturalisasi tidak masuk ke dalam benchnya STY. Dia dicoret dengan 5 pemain seperti Egy Maulana Fikri, Ivar Jenner karena kartu kuning, Eliano Renders, dan si Yance Sayuri sepertinya diajak cuma buat dicoret karena memang STY cuma butuh Yakob ini teman-teman. Karena kalau cuma dipanggil Yakob pasti bakalan cedera. Makanya STY pintar dipanggil dua-duanya, tapi dicoret satu teman-teman. Ya, kita nggak mau bahas itu, tapi kita akan bahas di lini serang Indonesia yang memang tumpul sekali sampai sejauh ini. Karena strikernya memang tidak bisa mencetak gol teman-teman. Di pertandingan kali ini Indonesia sangat mendominasi, jual beli serangan pun terjadi. Dia tidak parkir bus 100%, tapi di babak pertama Indonesia hampir saja membobol gawang Jepang. Kita semua tahu. Tapi nampaknya pemain Jepang ini kalau dilihat-lihat ya, pemain Jepang ini sepertinya cerdas sekali teman-teman. Dia membiarkan Indonesia terus menyerang sambil dia melihat pola permainan dan melihat celah lini mana yang kira-kira bisa dieksploitasi oleh Jepang. Kalau dilihat dari awal babak pertama seperti Jepang kayak nggak niat main bola banget, santai, ditekan juga biarin aja, kayak percaya kiper gue tuh kuat, lu serang aja Indonesia sampai mana kemampuan lo. Terbukti kan Indonesia terus menyerang tapi nggak ada hasilnya teman-teman. Jepang masih santai, masih menyimpan tenaganya. Jadi di sini Jepang tuh kayak melihat ritme dulu, melihat ritme pertandingan jalan seperti apa. Baru ketika ada celah dia baru bisa memaksimalkan celah tersebut. Nah terbukti celahnya itu adalah ketika Kevin Dix ditarik keluar karena cedera. Mungkin ini juga teknik dari pemain Jepang ya, trik atau taktik dari pemain Jepang. Kevin Dix itu terlalu kuat sehingga harus dicederai untuk lini tersebut biar tidak diisi Kevin Dix lagi, dan terbukti lini tersebut dieksploitasi berkali-kali. Bahkan ketika Kevin Dix masih perawatan pun lini tersebut malah menjadi ruang untuk timnas Jepang mencetak gol keduanya. Jadi kalau dilihat di sini ada perbedaan fisik, ada perbedaan taktik, ada perbedaan kecerdasan dari timnas Indonesia dan Jepang. Sepertinya memang berbeda jauh. Bisa dibilang Indonesia kalau bahasa kitanya tuh gerabak-gerubuk teman-teman. Tapi coba dilihat pemain Jepang, santai dan peluangnya pun dimaksimalkan dengan baik gitu. Kalau dibilang peluang, Indonesia lebih banyak kans untuk mencetak gol tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh strikernya. Berbeda dengan Jepang, Martin Paes harus kewalahan menghadapi penyerang Jepang. Bahkan tendangan-tendangan pemain Jepang tuh seperti nggak ada yang sia-sia gitu. 2 kali gol kita itu ke sudut loh teman-teman. Semuanya kena tiang. Kena tiang itu kan seperti latihan memang susah. Bahkan bolanya si bolanya si Minamino itu dipelintir tendangan flashing pakai kaki luar. Jadi
tidak masuk jangkauan Martin Paes, tapi ketika berada di belakang Martin Paes bolanya berbelok kena tiang dan gol. Itu emang susah banget sih. Dan yang paling susah itu bolanya kencang, teman-teman. Jadi di sini terlihat banget perbedaannya pemain timnas Indonesia dan pemain Jepang. Kalah total dari segi kualitas, kalah total dari segi taktiknya pelatih gitu. STY mungkin bernafsu untuk mencuri poin, tapi kita lupa Jepang itu siapa. Jepang itu sepertinya di babak pertama, sekali lagi saya bilang, tidak menunjukkan permainan aslinya. Dia melihat ritme dulu, santai, seperti mau-mau enggak. Sepertinya Indonesia diberi harapan untuk bisa mencetak gol sehingga para pemain nafsu untuk menyerang. Nah, itu terbukti, menyerang dapat peluang tapi tidak ada hasilnya, teman-teman. Jadi di sini kita harus belajar kekalahan dari Jepang ya. Jangan terlalu nafsu ketika diberikan ruang seolah-olah kita bisa mencetak gol, padahal kita lupa kita ini siapa, teman-teman. Kita memang berdiisi oleh pemain-pemain Eropa, tapi tier 3 dan 4, bukan tier 1 seperti Jepang yang main di Arsenal, yang main di klub-klub papan atas. Jadi untuk pelatih, kalau memang STY dipecat atau pelatih selanjutnya mungkin bisa lebih cerdas lagi dalam hal taktik dan jangan terlalu nafsu untuk mencetak gol. Kita harus berkaca dulu kita melawan siapa gitu loh. Kita harus melihat dulu, ini kok Jepang kayak nggak niat nyerang ya. Sepertinya Jepang mengamati kita nih, sampai di mana kita bisa menyerang dan kehabisan stamina. Kasihkan menyerang, hilang fokus, lini pertahanannya kosong, dan ya udah terciptalah 4 gol, teman-teman. Dari situ sih menurut pengamatan gue, perbedaan antara timnas Jepang dan timnas Indonesia memang kalah total dari segi kualitas pemain, dari segi taktiknya pelatih. Kita kalah total dan kita harus terima itu. Tapi jangan berkecil hati, kita harus memaksimalkan laga melawan Arab Saudi. Ingat, kalau dibiarkan menyerang oleh Arab Saudi, bisa saja Arab Saudi meniru taktik Jepang. Indonesia kalau udah nyerang lupa pertahanan, coy. Jadi lebih baik kita yang membaca alur permainan lawan, jangan permainan kita yang dibaca oleh lawan. Caranya adalah biarkan lawan menyerang dulu, kita defense itu di tengah, biarkan kita tahu ritme dan melihat celah, baru dimaksimalkan. Cobalah belajar dari Jepang ya. Peluang Jepang minim tapi semuanya gol gitu. Bahkan bisa dibilang Martin Paes terlihat seperti tidak ada kuat-kuatnya di mata pemain Jepang gitu loh. Tendang gol lah, seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana menurut kalian pertandingan Jepang melawan Indonesia? Apakah memang kita kalah total dari segi semuanya oleh Jepang? Tapi apakah kita pantas dengan kalah dengan skor 4-0? Tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Salam sepak bola Indonesia.